Hai kalian, apa kabar? Semoga selalu baik-baik saja ya. Semoga tetap semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia tentunya. Dan kali ini adalah bacaan general reading tentu saja untuk kalian yang berzodiak Capricorn, dan ini bukan tentang cinta, ini tentang keuangan dan karir dan bisnis ya. General reading makanya bukan personal reading, jadi tidak resonate untuk semua tentu saja. Oke, Capricorn, saya juga ada Capricornnya nih dalam chart hidup saya. Apa yang terjadi dalam kehidupan profesional kalian? Oke, ada yang udah nunggu bacaannya si Capricorn. Heran, nanyain mulu, nggak usah ditanyain, saya pasti bikin. Kenapa? Karena kan ada jadwalnya dan kalian harus tahu kalian berada di mana. Di belakang-belakang. Makanya belakangan ya kan, apalagi si Pisces tuh belakangan banget tuh dia, paling ujung. Nah kalau Aries selalu di depan kan, ya begitulah. Thank you, jauh benar kesini. Lucunya nggak jatuh itu batu. Ini batu apa ya, saya lupa. Ametis kah? Oh ametis yang ini, ametis. Ya saya punya banyak batu di sini. Gunanya apa? Katanya sih untuk clear the negativity, asik. Oke, nggak percaya sama batunya sih, tapi saya percaya Tuhan selalu melindungi bagaimanapun caranya gitu. Oke, Capricorn, saya harus lihat keseluruhannya dulu ya. Oke, cukup baik. Cukup baik. Cukup ya. Jangan deg-degan dulu Capricorn, ya ampun. Oke. Ada Six of Cups di posisi yang bagus. Tapi di posisi terakhir adalah Ace of Cups yang terbalik. Untuk kalian para Capricorn akan ada offering penawaran, oke. Penawaran yang berhubungan dengan keuangan, oke. Mungkin tawaran bisnis, mungkin tawaran pekerjaan baru, mungkin tawaran bantuan untuk keuangan kalian. Apapun itu ya, tetap aja buat kalian pilihan ada di tangan kalian. Yang saya lihat di sini kalian masih lumayan nyaman di sini, di tempat yang sekarang. Walaupun banyak hal yang terjadi, nggak cuma pada kalian aja sih sebenarnya Capricorn. Di zodiak-zodiak lain juga malah ada yang lebih parah gitu. Tapi yang terlihat di sini, karena mungkin penghasilannya masih cukup, tidak kurang ya, tidak apa ya, bukan tidak kurang, maksudnya ya siapa sih orang yang bisa bilang cukup gitu? Nggak ada. Semua orang selalu bilangnya kurang. Kalau mau nambah, gaji 1 juta kurang, besokannya gaji 2 juta kurang juga, gaji 5 juta kurang juga. Oke, mungkin yang harus kalian lakukan adalah bilang cukup ya, supaya kalau nanti ada tambahan ya nggak jadi kurang juga gitu. Jadi ya cukup aja. Gaji 1 juta cukup, gaji 2 juta cukup, gaji 3 juta cukup, 5 juta cukup, begitu seterusnya, cukup aja gitu ya. Karena semakin banyak pendapatan biasanya masih banyak banyak pengeluaran juga gitu Capricorn. Cuma yang di sini terlihat akan ada offering baru ya. Baru nggak? Ya, nggak baru-baru amat sih, kalian udah tahu itu akan terjadi, akan ada penawaran yang udah kalian prediksi. Kalian sudah memprediksi itu, tapi masalahnya bukan di situ. Oke, nanti saya omongin. Kalian sudah memprediksi, oh ini bakalan datang nih tawaran ini gitu. Mau diambil atau enggak terserah, karena kalian masih ada di situasi yang nyaman sekarang, masih ada di situasi yang oke lah, nyaman-nyaman banget enggak, tapi oke lah, oke. Ada Four of Pentacles di posisi yang
tidak terbalik juga. So kalian di sini di posisi yang sekarang dapat sesuatu yang lumayan lah untuk di hidup kalian, untuk kalian keep, untuk memenuhi hidup kalian juga. Nah, mungkin yang kalian ingin tahu, penawaran yang datang itu perlu diambil atau tidak, dan bagaimana prospek ke depannya, ya kan? Ya, oke, saya akan kasih tahu, tapi sekali lagi ya, ini bukan mutlak kalian harus ikutin. Nggak bisa gitu. Harus tetap kalian yang tanggung jawab. Jadi kalian nggak bisa menuntut si pembaca tarot karena telah bilang sesuatu yang menyuruh kalian sesuatu. Apalagi ini adalah general reading, my dear. Personal reading aja saya nggak pernah bilang kalian harus gitu, nggak bisa. Pilihan saya kembalikan lagi selalu kayak gitu. Silahkan memilih. Kalau tidak bisa memilih ya harus bisa, karena kalian harus yang bertanggung jawab pada diri kalian ya. Pembaca tarot buat saya, yang nggak tahu yang lainnya. Kalau saya adalah a messenger, penyampai pesan. So jangan bunuh penyampai pesannya hanya karena pesan yang harus disampaikan, oke? Kalau kalian berada di posisi yang enak sekarang, terus ada penawaran yang datang dan kalian berpikir apakah penawaran itu harus kalian ambil atau tidak, nggak ada keharusan, my dear. Pikirin lagi, kalian yang tahu konsekuensinya, kalian yang tahu apa yang harus kalian lakukan. Karena posisi sekarang aja kalian udah oke-oke aja. Kalau saya bilang tinggalin ini, ambil yang baru, terus tiba-tiba di situ kalian terjerembab, kalian gak ngerasa enak, terus nyalain tuh kan, gara-gara pembaca tarot satu ini, nggak bisa gitu ya, my dear. Oke, saya kasih tahu kalian memang akan ada tawaran, bahkan kalian sudah tahu sih akan ada tawaran itu. Kalian udah menduganya karena kemarin-kemarin kan pasti kalian udah lihat nih bakalan ada tawaran gitu. Tapi mau diambil mau enggak, nah terserah. Oke, nah saya cuma kasih lihat possibility-nya apa ya. Oke, ada the judgment. Kalau mengenai tawaran yang tersebut, ada hal-hal yang tidak kalian ketahui. Kalian cuma ngeliat di permukaan doang. Mungkin kelihatannya bagus, mungkin kelihatannya enak, tapi sebenarnya mungkin nggak begitu juga gitu. Ada hal yang masih belum bisa kalian lihat sekarang. Makanya ya pikir lagi. Ya, pikir lagi. Mau diambil mau tidak, saya serahkan kepada kalian. Cuma pesan saya, pikir lagi. Karena masih ada hal-hal yang tidak terlihat di situ. Ada yang tersembunyi di situ, yang kalian nggak tahu, oke? Ada Two of Pentacles yang terbalik nih. Kalau kalian nggak mau mempertimbangkan itu, terus buru-buru memutuskan, nanti kalian nyesel loh. Oke. So harus dipertimbangkan, tetap harus dipertimbangkan, Capricorn. Oke. Di posisi yang ini kalian udah oke. Walaupun kalian bilang iya oke sih, oke Mbak Lucy, tapi nggak cukup sih. Makanya dari pertama saya bilang belajarlah bilang cukup dengan apa yang kalian punya. Nggak mau nggak apa-apa. Saya cuma kasih pesan doang. Oke, apa yang tidak terlihat kemungkinan adalah Eight of Pentacles. Kemungkinan adalah kalian akan bekerja sendiri dalam tanda kutip di situ. Mungkin dukungannya kurang, peralatannya kurang, equipmentnya itu ya, environment atau apa yang harusnya kalian dapat itu nggak dapat, ada yang kurang, dan nanti kalian hanya bekerja sendiri. Enak dong Mbak Lucy, saya punya wewenang sendiri. Ya, kalau memang itu bisa kalian lakukan, sok silahkan. Tapi ya untuk beberapa orang bekerja sendiri itu akan sulit. Kalian tetap butuh support, tetap butuh orang di sekitar kalian untuk menangani apa yang harus ditangani gitu. Ya semacam saya yang udah puluhan tahun bekerja di bidang yang
kayak yang sama ini ya, walaupun saya pernah pindah-pindah bidang lain, tapi maksudnya saya kembali lagi ke bidang yang memang saya sudah tekuni sejak dulu. Saya tetap masih butuh orang lain untuk ngebantu saya, nggak mungkin saya sendiri. Jadi mulai saya lepas sudah, tanggung jawab sedikit-sedikit taruh di orang yang memang tepat gitu. Jadi ya, kalaupun ini kalian menjadi pemimpin di tempat yang baru ini terus kalian kerja sendiri, it's not good, nggak gitu juga gitu loh. Kalian tetap butuh orang lain. Ada Knight of Wands yang terbalik. So kalau kalian bilang, tanya ke saya, ya tunda dulu, pikirin dulu. Mau tetap pindah boleh, tapi itu keputusan kalian ya. Kalau memang sudah dipikirkan matang-matang dan kalian menganggap bahwa itu akan bagus di kedepannya, silakan. Dan kalian siap kerja sendiri, tidak didukung, silakan. Kalian bisa berimprovisasi, bisa berpikir, oh kalau saya sendiri ngerjain ini saya bisa begini begitu, silakan. Tidak ada yang salah dengan itu, oke? Ada Nine of Cups yang terbalik sih. Walaupun kalian enak di tempat yang ini, kalian masih ngerasa nggak cukup. Makanya tadi saya bilang, kalian ngerasa nggak cukup. Ya udah sih, Capricorn, kalau ngerasa nggak cukup dan kepengen yang lain, ya udah nggak apa-apa juga, nggak ada yang salah dengan itu, silahkan saja, monggo silahkan ya. Ada The Magician yang terbalik sih. Yang saya bilang tadi, hal yang tersembunyi yang belum kalian tahu, banyak hal yang yaitu apakah nanti terlihat, ya bisa aja nanti terlihat, bisa aja. Tapi bisa aja begitu kalian masuk baru terlihat, kalau sekarang nggak terlihat. Tapi di posisi yang ini sebenarnya kalian cukup nyaman, dan kenapa kalian nggak mikir untuk ya lebih explore lagi lah di sini gitu. Kenapa kalian nggak memanifestasikan saat yang sekarang ini untuk kedepannya yang lebih baik gitu. Susah Mbak Lucy, di sini nggak ada promosi. Oke, fine kalau itu yang terjadi. Karena ada yang ngomong kayak gitu tuh di situ. Susah Mbak Lucy kalau mau berkembang di sini, karena bagaimana mau dapat promosi? Atasan saya aja nggak ganti-ganti, dia lagi. Ada ya perusahaan yang kayak gitu, ada. Ada The Empress untuk di bawah judgment yang terbalik ya. Oke. Untuk secara posisi sih sebenarnya kalian oke-oke aja ya. Posisi kalian oke, atasan kalian juga nggak masalah kan? Iya. Ini bicara tentang sekitar kalian, sekeliling kalian, atasan kalian yang sekarang baik-baik aja. Terus oke, karena mau pindahnya karena kurang duitnya ya. Kurang penghasilannya ya. Oke. Ya nggak apa-apa. Sebenarnya bisa kok dilakukan karena ada the word ya. Means kalau kalian, kan saya bilang tadi ada offering ya. Apakah itu offeringnya buat kalian? Iya, kalian memang diberikan kesempatan itu oleh semesta ya. Oke, karma baik, sip. Saya disuruh bilang karma baik. Mungkin ini terjadi karena, bukan mungkin ya, ini terjadi karena karma baik yang pernah kalian lakukan dulu. Jadi kalian dapat offering yang ini. Mungkin tanpa sadar kalian dulu pernah memberi sesuatu yang baik gitu, terus akhirnya sekarang berbalik. Jadi ini adalah karma baik yang berbalik kepada kalian, yang pernah kalian lakukan dahulu. Makanya offering ini datang, atau kesempatan ini datang untuk kalian gitu, katanya siapa, udah jangan ditanya katanya siapa, pokoknya begitu katanya. Ini adalah karma baik yang berbalik kepada kalian. Dulu kalian pernah melakukan sesuatu yang baik, ini kembali kepada kalian saat ini. Jadi dalam bentuk kesempatan, dalam bentuk offering, penawaran atau apapun itu. Jadi ya kalau mau diambil boleh-boleh aja, ya siap dengan segala resikonya tentu saja. Kalau mau stay di sini juga nggak apa-apa, it's up to you ya. Yang saya bilang tadi, kerja, kalian akan kerja sendiri. Ada Four of Cups juga, berarti memang kalau kalian ambil kesempatan ini, memang akan banyak hal kalian akan
ngerasa gini, oh oke, ini saya lakuin sendiri, orang lain nggak bantu, kayak gitu ya. Segala sesuatunya lewat tangan saya, lewat kerja keras saya. Nah, seperti itu ya. Ya, kalau itu yang kalian inginkan dan kalian ingin lakukan dan kalian ngerasa bisa, ya why not? Kenapa tidak? Ya, ada Age of Cups yang terbalik. Walaupun hasilnya bagus menurut kalian, ya hukum alam adalah semakin banyak kita dapat, pengeluaran juga banyak. Jadi ya gini, Capricorn, yang sekarang kalian dapetin udah cukup sebenarnya untuk memenuhi hidup, tapi ya kurang, namanya manusia selalu berpikir kurang. Terus ada tawaran, kalau ada tawaran terus kalian ambil karena itu duitnya lebih besar, cuannya lebih banyak. Apakah itu akhirnya memenuhi kebutuhan kalian seutuhnya? Memenuhi sih memenuhi, tapi nanti diiringi dengan kebutuhan lain yang harus kalian bayar juga. Jadi ya mau dapat sedikit ya segitu, akhirnya dapat banyak juga segitu juga nanti keluarnya. Gitu. Oke. Semoga make sense ya. Buat saya sih make sense Kak. Saya tidak menunggu offering sih, saya tidak menunggu penawaran. Karena ya kalau di kasus saya dua The Magician, dua-duanya terbalik di alur yang sama ya, di jalur yang sama. Kalau buat saya tidak ingin berganti pekerjaan kalau saya ya. Karena berganti yang lain iya, berganti mungkin kesempatan lain yang harus saya kerjakan, tapi tidak sedang mencari pekerjaan baru gitu misalnya ya. Kalau di sisi saya kan juga ada Capricornnya. Tapi kalau di sisi kalian nggak tahu. Essence juga sih buat saya yang dalam hal sekarang dapat segini cukup, nanti dapat lebih banyak ya harus cukup juga gitu ya. Karena pengeluarannya juga oh, thank you. Yang ini nggak usah. Oke. My dear Capricorn, kita lanjut ya dengan Knight of Swords yang terbalik. Oke. Di ada oke, saya bilang tadi di posisi yang ini sebenarnya kalian udah oke, tapi ada offering yang baru, tapi kenapa kalian mempertimbangkan itu? Karena di sini kalian bukan sebagai pengambil keputusan. Mungkin tawaran itu adalah kalian sebagai atasan gitu ya, kalian memegang sesuatu dan kalian ngerasa udah saatnya untuk itu, nggak apa-apa sih. Tapi apakah itu cukup bagus untuk kalian? Ya, dibilang bagus, dibilang resikonya banyak ya juga. Oke sih, The Magician yang terbalik sama di jalur yang sama. Oke, kalian masih belum bisa melihat yang sekarang itu sebenarnya alurnya akan kemana gitu, masa depannya akan kemana, itu yang belum bisa kalian lihat my dear. Seandainya kalian mau lebih explore di posisi yang sekarang, mungkin kalian akan bisa mendapatkan apa yang kalian mau di sini gitu. Sekali lagi, saya tidak menghalangi langkah kalian, pemikiran kalian kalau ingin menerima tawaran tersebut. Oke? Ada The Judgment yang terbalik ke Seven of Swords sih. Di perjalanannya akan ada banyak hal yang kalian lakukan dan kalian alami di tempat yang baru atau di pekerjaan yang baru atau di tawaran yang baru tersebut. Dan itu ada The High Priestess, itu benar-benar luar biasa berbeda dari apa yang kalian alami sekarang. Ada Seven of Pentacles, ya kalian bekerja sendiri di Eight of Pentacles yang terbalik. Kalian bekerja sendiri tapi hasilnya ada. Bisa kalian bisa bekerja sendiri. So ini buat pertimbangan aja ya, kalian mau ambil itu atau tidak ya, kalau memang ada offering yang baru. Ada Queen of Pentacles-nya terbalik. Menurut kalian duitnya lebih bagus yang itu ya? Bener, tapi juga yang tadi saya bilang, pengeluarannya juga banyak, pendapatannya banyak, pengeluarannya banyak loh. Oke, menurut kalian nggak cukup, terus ada
eh, Three of Swords yang terbalik. So walaupun yang ini nggak cukup, ini karena kalian nggak fokus sih sebenarnya dengan apa yang kalian lakukan. Kalian masih cabang-cabang pikirannya, masih kesana kesini kesana kesini. Coba kalian fokus deh dengan yang ini. Bukan berarti saya bilang kalian harus stick di sini ya, jangan pindah-pindah, enggak. Jangan terima tawaran, enggak. Saya nggak mau bilang begitu. Kenapa? Karena ini general reading ya, jadi saya nggak tahu posisinya bagaimana. Kalau saya pernah menyarankan itu, pernah ada personal reading. Suatu hari saya bilang sama dia, Pak, personal readingnya itu one on one lagi, nggak pakai telepon, jadi saya bisa lihat orangnya saya kenal. Saya bilang sama dia, Pak, kalau Bapak dapat tawaran dalam waktu dekat, jangan ambil karena itu belum tentu baik buat Bapak. Stay di sini, Bapak bisa explore di sini. Diikutin katanya. 2 minggu setelah saya ngomong begitu, ada tawaran buat dia, tapi dia nggak ambil karena dia bilang, menurut Mbak Lucy jangan diambil ya. Aduh, saya nggak tahu apakah dia nyaman dengan itu, tapi ya sampai sekarang dia masih ada di perusahaan tersebut gitu loh. Maksudnya dia nggak pindah kemana-mana, jadi dia masih masih ada di situ. Dan saya lihat sih dia oke-oke aja ya. Jadi mungkin keputusannya tepat, saya nggak tahu ya. Anyway, ada untuk the magician yang terbalik, ada Eight of Swords. Oke, it's di tempat yang baru. Mungkin memang kalian memegang kendali atau menjadi atasan atau ya apapun itu ya. Dan kalau ini bisnis, mungkin jadi ini bisnis kalian sendiri, something like that. Tapi kan kalian kerja sendiri. Kalau memang itu bisa dilakukan, bisa berhasil, bisa. Kalau kalian ingin itu, iya bisa. Cuma sekali lagi, balik manifestasi lagi ya sayang. Jangan ditinggal, jangan berpikir, udahlah saya ambil aja tanpa memikirkan, tanpa nge-planning lebih jauh ya. Possibility-nya gimana, nanti kalau saya lakuin ini resikonya bagaimana, kayak gitu. Yang harus dipikirinnya itu gitu. Kemudian untuk the Empress ada Queen of Cups yang terbalik. Oke, di posisi yang kalian incer itu, atau apapun yang kalian inginkan itu, ya benar kalian bisa melakukannya, tapi ya tentu saja ada juga banyak kendalanya ya kan. It's okay, mau dilakuin, kalian sudah tahu pasti apa resikonya. Itu yang harus dipikirin ya, resikonya yang harus dipikirin. Terus ada Ten of Pentacles di the World sih. Ya memang keuangannya akan, cuannya akan lebih banyak, pendapatannya akan lebih baik, dan it's good for you and your family ya. Dan itu memang semesta yang ngasih. Seperti yang tadi saya harus sampaikan ke kalian, ini adalah karma baik yang berbalik kepada kalian, Capricorn. Kalian pernah melakukan sesuatu hal, dan ini adalah karma baik yang berbalik kepada kalian. So ada opportunity ini, ada offering ini, ada kesempatan ini, ada yang bisa kalian ambil di sini. Mau diambil mau tidak ya balik lagi ke kalian. Apakah itu bagus? Saya bilang bagus. Yang saya khawatirkan resikonya itu yang harus kalian ambil, dan pada saat kalian ngambil itu, kalian mempertanyakan nih, jangan-jangan bukan keputusan yang benar gitu. Buat saya sih apapun keputusan kalian itu ada resikonya. Diambil nggak diambil ada resikonya. Diem atau maju ada resikonya. Segala sesuatu yang kita lakukan ada resikonya. So, ya saya balikin lagi. Mendingan melakukan sesuatu terus ambil resikonya, atau nggak ngapa-ngapain. Mungkin suatu hari kalian nyesel, kenapa nggak saya ambil? Bisa aja kayak gitu. Tapi bisa aja suatu hari kalian pikir, bagus deh nggak saya ambil karena ternyata begini begitu gitu. Oke, it's depend ya. Ini general reading, jadi tidak bisa personalize gimana kejadiannya. Oke. Ada di Four of Cups yang terbalik ada the Empress sih. Ya udah, emang kalau kalian bisa ngelakuin itu sendiri, jangan berharap akan ada bantuan ya. Nanti kalian kecewa kalau ngarepin ada bantuan. Kalian bisa melakukannya sendiri, dan memang harus kalian lakukan sendiri. So kalau kalian ambil kesempatan ini, dan apa yang terjadi, kalian harus melakukan segala sesuatunya sendiri ya. Oke, nggak didukung dengan yang seharusnya memang mendukung.
Untuk Ace of Cups yang terbalik ada The Lovers. Ya intinya kalau kalian memberikan hati kalian untuk segala sesuatu yang kalian kerjakan, yang sekarang atau yang nanti kalian ingin ambil yang belum terjadi, itu ya harus tetap pakai hati, tetap pakai cinta ya. As if memang ini adalah apa yang sudah digariskan gitu. Percaya itu, kalau saya sih percaya memang kalau ada pekerjaan yang saya dapat ya memang disitulah saya ditempatkan Tuhan gitu. Pun di sini ya kalau boleh cerita intermezzo dikit, di sini di Timika ini saya sudah 5 tahun. Yang saya pikir tadinya cuma 2 tahun paling lama gitu, ternyata menjadi 5 tahun. Dan setiap kali saya ngobrol sama Tuhan, saya cuma bilang, beneran nih, saya di sini sampai kapan ya? Tolong kasih tahu dong gitu. Apalagi yang perlu saya explore di sini nih? Kayaknya udah semua deh, kayaknya udah mentok deh. Tolong kasih tahu gitu. Terus kalau lagi nggak nyaman ya pertanyaan saya akan ngulang kayak gitu. Dan kenapa saya masih di sini? Akhirnya saya berpikir bahwa ya memang saya harus menaruh hati saya di sini karena memang Tuhan udah kasih saya di sini, mau gimana lagi gitu. Kapan berakhirnya, hopefully akan berakhir, tapi dengan izin Tuhan tentu saja. Jadi saya memanifestasikan itu. Begitu juga dengan kalian, manifestasikan apa yang kalian inginkan, minta sama Tuhan, nanti Tuhan yang kasih semesta. Dan itu saya percaya ada di waktu yang tepat, bukan waktu kita manusia tapi waktunya Tuhan. Oke? Capricorn my dear, dipilihin nih. Thank you. Oke, untuk penutup saya akan buka beberapa oracle card seperti biasa. Oracle card saya banyak, tapi kenapa saya pengen beli lagi, Itu dia ya, manusia nggak pernah cukup. Thank you. Pengen beli lagi gitu. Terutama yang angel message saya suka banget. Tuh, mungkin saya harus pergi ke amazon.com lagi untuk beli. Kartu yang sama dengan Sagittarius. Yang ini live review. Yang terakhir monologi oracle card. Oke, live review dari Archangel Jeremiah. Take inventory of your life and resolve to change or heal anything that is unbalanced. Saya bilang tadi kan, look deep dulu, lihat dulu, korek-korek lagi, ada yang bisa di-improve nggak di sini. Kalau memang mau berubah, mau change, ya nggak apa-apa. Tapi lihat dulu yang ini, kemudian pikirkan possibility-nya, pikirkan kalau nanti pindah bagaimana. Bisa. Ada kemungkinan itu ada. Saya bilang tadi apa? Kesempatan ini terjadi karena memang semesta menyimpan karma baik yang pernah kalian lakukan dan sekarang dikembalikan lagi kepada kalian. So ini bagus untuk kalian. Tapi saya juga tidak mau mendorong kalian untuk mengambil kesempatan itu, karena keputusan harus tetap ada di tangan kalian dan kalian harus tahu resikonya. Itu loh maksudnya. Dari Oceana, take action. You are in touch with your truth in this situation. Take action ya. Actionnya harus dari kalian. And you need to trust your guts and lovingly assert yourself. Kalian harus percaya insting kalian. Tanya ke diri kalian, ini harus diambil atau enggak? Berhenti di sini atau move ke tempat yang baru atau hal yang baru atau apapun yang baru yang menjadi kesempatan kalian. Oh ya, bisa aja kalian masih ada di perusahaan yang sama tapi ditawarin posisi yang lain gitu. Kayak saya di sini memang 5 tahun tapi posisi saya ganti-ganti, dari mulai business development manager, kemudian trainer, kemudian sekarang food and beverage manager. Itu 5 tahun 3 posisi loh. 5 tahun 3 posisi. Dan mungkin kalian juga seperti itu, masih tetap di tempat yang sama tapi offeringnya adalah posisi yang baru atau department yang baru gitu. Oke?
Lanjut dengan trust your vibe, nih sama aja. Intuisi kalian dipakai ya. Gimana caranya apa memikirkan apakah ini harus diambil atau tidak, atau berada di tempat yang sama. It's up to you. Okay, thank you angels. Today I choose to trust my intuition and your guidance. Okay, berdoa, didoain dulu. Ini dari tadi The Magician-nya terbalik. Kalian terlupa untuk manifestasi. So balik, manifestasikan dulu ya apapun itu. Protected, ini adalah life purpose ya. You are safe and supported while you change your career. Oke. Ada support. Kan tadi saya bilang juga, support dari semesta. Dibilang juga sih. Guardian angel kalian juga bilang di support. Kenapa saya tidak mau 100% mendukung keputusan kalian untuk berpindah, ya, untuk berganti? Karena yang tahu posisinya kalian ini general reading gitu. Kalau one on one atau personal reading saya bisa ngomong yang lain, tapi yang ini saya nggak yakin semua Capricorn urusannya sama. Ya iyalah ya, nggak semua Capricorn cerita hidupnya sama, pasti beda-beda. Itu yang membuat saya bilang, pikirin dulu. Kalau didukung kan saya udah bilang terus terang, didukung oleh semesta, itu yang penting. Kenapa? Oke, saya ulang. Karena ada karma baik yang balik ke kalian. Dulu kalian pernah melakukan sesuatu, jadi karma baliknya balik ke kalian. Gitu. Makanya semesta mendukung. Oke? Itu pesan yang harus saya sampaikan. Yang terakhir dari monologi Oracle Card, it's time to release negativity. Oke, segala yang negatif-negatif, dihilangin. Sih lucu ya, saya tadi pertama bilang ke kalian tentang batu-batu yang ada di meja saya bilang itu untuk release negativity. Ternyata dikasih nih kartunya. Iya, tapi saya nggak percaya dengan si batunya, tapi saya percaya bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatunya tuh ada purpose-nya, ada artinya. Seperti juga apapun yang terjadi dalam kehidupan kalian ada artinya. Baik buruk itu tergantung cara pandang, dan baik buruk tetap harus dikerjakan, tetap harus dilaksanakan, dilalui perjalanannya. Oke, my dear. Segini aja dulu bacaannya. Kita ketemu lagi ya di video-video mendatang. Saya harap yang terbaik untuk kalian para Capricorn semua. Terima kasih ya sudah selalu nonton sampai habis, nggak di skip. Oke. Dan tetap semangat, tetap bahagia, tetap sehat, selalu dalam lindungan Tuhan kita semua. Salam light, angel, and love, and